Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Kanzal Zahra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super menarik dan deket banget dengan sama dunia pendidikan, yaitu teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Apa itu multiple intelligence? Teman-teman pernah nggak sih kalian ngerasa ada teman yang jago banget di musik, tapi nilai matematikanya biasa aja? Atau ada juga yang super jago olahraga, tapi nggak terlalu suka ngomong di depan kelas. Nah, disinilah kuncinya. Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, bilang bahwa setiap orang itu cerdas, tapi dalam cara yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang istilah nggak pintar ya, yang ada kita cuma punya kecerdasan unik masing-masing. Asal-usul dari teori Gardner ini, Gardner memperkenalkan teori ini pertama kali pada tahun 1983 lewat bukunya yang terkenal banget, yaitu Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Beliau meneliti anak-anak, seniman, bahkan pasien otak, dan menemukan hal menarik. Kecerdasan itu bukan cuma satu hal yang bisa diukur pakai angka IQ, tapi ada banyak jenis kecerdasan lain yang sama berharganya. Nah, Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama. Yuk kita bahas satu persatu secara ringan saja ya. Yang pertama itu ada linguistic intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan bahasa. Ini kecerdasan buat mereka yang suka bermain kata, biasanya senang menulis, membaca, berdebat, atau bahkan bikin puisi. Contohnya seperti penulis, jurnalis, atau guru bahasa. Yang kedua ada logical mathematical intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan logika dan angka. Orang dengan kecerdasan ini suka banget mikir logis nih, analitis, dan suka memecahkan masalah. Biasanya cocok jadi ilmuwan, insinyur, atau programmer. Yang ketiga ada spatial visual intelligence, kecerdasan visual dan spasial. Mereka yang suka menggambar, mendesain, atau membayangkan bentuk tiga dimensi. Bayangin seperti arsitek, desain grafis, atau bahkan pilot. Yang keempat ada bodily kinesthetic intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan gerak tubuh. Nah, ini yang buat tangannya nggak bisa diam nih. Mereka paham banget dengan dunia lewat gerakan. Sepertinya kayak menari, olahraga, atau kerja tangan. Nah, contohnya seperti atlet, penari, bahkan dokter bedah. Yang kelima ada musical intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan musik. Punya kepekaan tinggi terhadap nada, ritme, dan melodi. Biasanya gampang hafal lagu, bahkan dari satu kali dengar saja. Yang keenam ada interpersonal intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan sosial. Mereka ini peka banget sama orang lain nih teman-teman, gampang memahami perasaan, dan bisa jadi pemimpin alami. Cocok jadi guru, konselor, atau motivator. Yang ketujuh ada interpersonal intelligence, atau bisa disebut dengan kecerdasan diri sendiri. Ini tipe orang yang paham banget sama dirinya, apa yang dia mau, apa kekurangannya, dan gimana memperbaikinya. Biasanya reflektif, tenang, dan bijak. Yang kedelapan ada naturalistic intelligence, atau disebut dengan kecerdasan alam. Cinta banget sama lingkungan nih teman-teman, atau hewan, atau tumbuhan. Biasanya jadi pecinta alam, petani modern, atau ahli biologi. Dan satu lagi yang sering kita sebut versi pengembangan diri dari Gardner, existential intelligence, yaitu kecerdasan untuk merenungkan makna hidup. Keren kan teman-teman nama-namanya? Adapun penerapan di dunia pendidikan, sekarang gimana caranya teori ini diterapkan dalam pembelajaran? Nah, guru-guru bisa banget menyesuaikan strategi belajar dengan tipe kecerdasan siswa. Misalnya, yang pertama, bagian linguistik bisa lewat debat atau menulis esai. Yang kedua, bagian logika, gunakan eksperimen atau game edukatif. Yang ketiga, untuk yang kinestetik nih teman-teman, ajak praktik,
ajak praktik langsung atau simulasi kelas. Yang keempat, yang musikal tadi ya, yang untuk musik bisa belajar sambil mendengar lagu. Nah, dengan begitu, semua siswa merasa dihargai dan bisa berkembang sesuai bakatnya masing-masing. Jadi, dari teori Howard Gardner, kita belajar satu hal penting. Setiap orang itu pintar, hanya saja dengan caranya masing-masing. Tugas kita sebagai calon pendidik dan juga sebagai pembelajar adalah mengenali potensi itu, lalu mengembangkannya. Nah, setelah itu, kalau kamu belum jago di satu bidang, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya belum menemukan kecerdasanmu yang sebenarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.